Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 13 episode 19. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah ledakan pun terdengar dan gelombang energi yang cukup menakjubkan membentang dari dasar danau. Hal itu menimbulkan sebuah momentum yang cukup mengejutkan dan sosok-sosok manusia yang tidak terhitung jumlahnya serta mayat perak pada saat ini melakukan bentrokan satu sama lain. Kadang-kadang akan ada seseorang dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah. Namun di dalam pertempuran ini sebenarnya mayat-mayat perak telah secara bertahap dihancurkan satu persatu, dan pada akhirnya hal itu menunjukkan tanda-tanda kekalahan pada mayat perak di hadapan para pencari harta karun yang tidak ingin menyerah. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong bergerak seperti hantu dan mendekati mayat perak. Tangannya dengan cepat menempel pada dada dari mayat perak itu. Seberkas cahaya putih ini telah dikeluarkan dari ujung jari Lindong, dan hal itu dengan cepat memasuki tubuh dari mayat perak. Setelah invasi dari cahaya putih, pada akhirnya mayat perak itu menegang dan aura hitam yang ada di dalam tubuhnya benar-benar telah dilenyapkan. Di saat yang sama, cahaya petir mulai berkumpul dan hal itu mulai menunjukkan tanda-tanda untuk runtuh. Namun pada saat ini, Lindong pun tersenyum sambil mengatakan, "Sepertinya aku sedang beruntung karena dalam waktu singkat cahaya petir telah benar-benar menggumpal dan hal itu berubah menjadi inti petir di hadapan Lindong dalam sekejap saja." Ketika kemunculan inti petir ini membuat banyak orang yang ada di sekitarnya memiliki tatapan mata yang serakah. Namun Lindong dengan cepat meraih inti petir itu dan dia menyimpannya ke dalam tas Qiankun. Sementara Mulingsan pada saat ini bergegas mendekati Lindong. Dia pun sambil tersenyum lalu mengatakan, "Kakak Lindong, berapa banyak inti petir yang telah kamu kumpulkan?" Lindong pun dia menjawabnya, "Aku saat ini sudah mengumpulkan 8, ditambah dengan perolehanku sebelumnya. Totalnya aku mendapatkan 17 inti petir." Sementara Mulingsan, dia sambil memainkan kunci rambutnya berkata pada Lindong, "Aku punya 20. Mendengar ucapan dan juga tingkah menggemaskan dari Mulingsan, Lindong pun tidak bisa menahan diri untuk mengelus kepala gadis kecil itu. Karena 20 inti petir yang dia kumpulkan adalah angka yang cukup mengejutkan. Lagi pula, di tempat ini ada banyak para ahli yang bersaing untuk mendapatkan inti petir. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki satupun inti petir." Lindong pun kemudian mengatakan, "Mulingsan, kamu berhati-hatilah dengan orang-orang dari gerbang 9 tenang, karena sejak tadi mereka terus mengawasi kita." Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, tatapan mata dari Mulingsan segera melirik pada orang-orang yang berasal dari gerbang 9 tenang yang dipimpin oleh Pang Hao. Dan pada saat ini Pang Hao juga bisa mendeteksi tatapan mata dari Mulingsan dan juga Lindong. Setelah itu dia pun tersenyum dengan penuh niat busuk. Sementara Mulingsan yang sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian, ketika melihat Pang Hao, dia mengatakan, "Orang-orang itu benar-benar licik. Kenapa mereka tidak lenyap saja dari dunia?" Jika bukan karena Mulingsan menyadari betapa kuatnya orang-orang dari gerbang 9 tenang, kemungkinan dia sampai hari ini tidak akan menahan diri lagi untuk membantingkan penutup peti mati kehidupan kematian pada kelompok mereka. Lindong yang juga bisa merasakan kemarahan dari dalam tubuh Mulingsan, dia hanya bisa tersenyum, dan tiba-tiba saja senyuman dari Lindong berubah menjadi sangat dingin ketika melihat para ahli dari gerbang 9 tenang. Lindong pun kali ini berkata dalam hati, "Jika Pang Hao berpikir bahwa aku adalah kesemek yang bisa diinjak kapanpun, maka dia akan membuat kesalahan besar." Seiring berjalannya waktu, pertempuran di dasar danau petir secara bertahap pada saat ini menunjukkan tanda-tanda untuk berakhir. Beberapa mayat perak yang tersisa dengan cepat dihancurkan di bawah serangan gabungan dari banyak ahli. Setelah mayat perak yang terakhir menghilang, area di tempat ini berubah menjadi cukup hening. Darah segar telah menyebar dan bercampur dengan air petir yang ada di dalam danau, dan hal itu membuat air petir di dalam danau ini berubah menjadi sedikit merah. Di sisi lain, ada juga banyak ahli yang telah kehilangan nyawanya di dalam pertarungan sebelumnya.
Beberapa di antara mereka disebabkan oleh serangan dari mayat perak, dan banyak juga yang disebabkan oleh para ahli lain yang melakukan serangan secara diam-diam. Karena semua ahli yang datang ke tempat ini, mereka adalah individu-individu yang sangat kejam. Jika ada kesempatan, mereka tentu tidak akan ragu lagi untuk menyingkirkan orang lain. Banyak ahli yang terdiam pada saat ini, mereka mengatur kekuatan di dalam tubuhnya. Dan kekuatan Yuan yang ada di sekitar tempat ini benar-benar cukup kacau. Beberapa ahli memiliki wajah cukup gembira setelah mendapatkan keuntungan besar. Namun tatapan mereka juga sangat berhati-hati ketika melihat para ahli yang ada di sekitarnya. Jelas mereka khawatir jika ada seseorang yang akan melakukan serangan secara diam-diam dan kemudian merebut inti petir yang ada di tangan mereka. Untuk sesaat suasana di dalam danau petir ini benar-benar telah berubah menjadi tegang dan juga cukup aneh. Para ahli yang sebelumnya bergabung untuk melakukan pertarungan bersama-sama, kali ini mereka mulai menjaga jarak dan dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak lama kemudian, ketika mengamati situasi di tempat ini, Pang Hao tiba-tiba saja tertawa dengan keras di tengah-tengah suasana tegang. Dan hal itu menarik banyak tatapan dari para ahli yang ada di tempat ini. Namun Pang Hao mengabaikan tatapan itu. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Pang Hao melihat ke arah Lindong, yang kemudian Pang Hao pun akan melancarkan rencana busuknya. Sambil tersenyum dengan penuh niat yang licik, Pang Hao pun mengatakan, "Saudara Lindong, sepertinya kamu hari ini mendapatkan panen yang melimpah. Dan aku tahu seharusnya di tanganmu pada saat ini ada hampir 30 inti petir, bukan?" Semua orang yang ada di tempat ini benar-benar menimbulkan keributan ketika mendengarkan ucapan dari Pang Hao. Tatapan para ahli itu segera berubah dipenuhi dengan keserakahan, dan mereka kini telah melihat ke arah Lindong. Karena 30 inti petir yang didapatkan Lindong adalah jumlah yang sangat banyak. Dari kejauhan, Liu Xiangxuan dan juga anggota dari Aula Langit Misterius juga menyaksikan adegan ini. Dan Liu Xiangxuan tahu bahwa sebenarnya Pang Hao memang sengaja menargetkan Lindong untuk dijadikan musuh bersama. Namun pada saat ini Liu Xiangxuan hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak memiliki hubungan dengan Lindong. Maka secara alami, dia tidak mungkin ikut campur tangan untuk membantu Lindong. Dan tiba-tiba saja, pria parubaya yang ada di belakang Liu Xiangxuan, dia pun mengatakan, bocah kecil Lindong itu tampaknya kurang beruntung. Meskipun mereka berdua cukup kuat, tapi mereka tidak memiliki faksi besar seperti kita, dan sulit bagi mereka untuk bisa menghalangi para ahli lainnya. Dan saat ini, di tangannya memiliki hampir 30 inti petir. Hal itu pasti akan secara otomatis menarik perhatian orang lain. Mendengar ucapan dari pria parubaya itu, Liu Xiangxuan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Apakah Paman Guru tahu berpikir bahwa kita pada saat ini harus ikut campur dan membantu Lindong?" Pria parubaya yang bernama Paman Tao, dia pun menjawab dengan nada yang cukup lembut, "Mari kita duduk dan menonton saja. Karena kita juga telah memperoleh banyak inti petir, maka kita tidak perlu cemas akan kekurangan hal itu. Apalagi bocah yang bernama Lindong itu, dia bukan orang biasa dan tidak akan mudah bagi Pang Hao untuk memaksanya ke dalam keadaan yang putus asa." Mendengar ucapan dari Paman Tao, Liu Xiangxuan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tatapan mata yang cantik. Dia melihat ke arah Lindong dengan rasa ingin tahu. Karena sebelumnya Liu Xiangxuan pernah bertukar pukulan dengan Lindong, dan dia menganggap Lindong ini memang cukup kuat. Namun pada saat ini, Liu Xiangxuan masih penasaran, bisakah seorang Lindong masih akan tetap tenang ketika menghadapi serangan dari banyak orang yang ada di tempat ini. Di sisi lain, ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi cukup gelap. Dia pada saat ini telah melihat banyak tatapan mata yang serakah mengarah padanya. Dan Lindong kini berkata dalam hati, "Pang Hao ini benar-benar licik. Dia telah menempatkanku dalam posisi di mana semua orang harus mengejar diriku. 30 inti petir yang aku dapatkan
membuat banyak keserakahan muncul di dalam tatapan mata banyak orang. Sementara Mulingsan yang ada di samping Lindong, raut wajahnya pada saat ini berubah menjadi merah karena dia sangat marah. Dan Mulingsan pun kini melihat tajam ke arah Pang Hao sambil mengatakan, "Japingan." Namun ketika Mulingsan akan melakukan pertarungan, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh Lindong. Yang kemudian Lindong menatap ke arah Pang Hao sambil tersenyum. Dia pun berkata, "Pang Hao, sepertinya kalian dari gerbang 9 tenang juga memiliki banyak inti petir." Mendengar ucapan dari Lindong, Pang Hao pun hanya bisa mengangkat alisnya. Dan dia pada saat ini berpikir, memang benar di tangannya memiliki banyak inti petir. Namun dengan kekuatan dari gerbang 9 tenang yang ada di tempat ini, apakah akan ada ahli yang berani menargetkan mereka? Memikirkan hal ini saja membuat Pang Hao tersenyum, karena dia tidak tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Lindong. Dan di sisi lain, Lindong juga langsung tersenyum pada Pang Hao. Dia lalu mengatakan, "Karena saudara Pang Hao sangat menginginkan inti petir yang ada di tanganku, mengapa kita berdua tidak melakukan taruhan saja? Kita pada saat ini akan bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, maka aku akan membagikan semua inti petir yang ada di tanganku pada semua orang yang ada di tempat ini. Namun jika kamu kalah, maka kamu harus menyerahkan semua inti petir yang ada di tanganmu, dan aku akan mengambil setengahnya. Sedangkan sisanya akan aku bagikan pada semua teman-teman yang ada di tempat ini. Bagaimana? Apakah kamu berani?" Ucapan dari Lindong itu membuat keributan segera membengkak di tempat ini. Banyak tatapan mata orang pada saat ini tercengang, dan kejutan juga telah muncul dalam tatapan mata mereka. Yang kali ini banyak para ahli yang ada di tempat ini segera menoleh pada Pang Hao, dan para ahli itu pun kemudian berkata satu sama lain, "Haha, bocah Lindong itu benar-benar berani untuk menantang Pang Hao, mempertaruhkan 30 inti petir. Dengan semudah itu, aku ingin tahu apakah Pang Hao berani menerima tantangan ini." Ekspresi di raut wajah Pang Hao berubah menjadi sangat jelek setelah banyak tatapan mata mengarah pada dirinya, karena Pang Hao tidak menyangka bahwa Lindong akan langsung menyeretnya dalam masalah seperti ini. Apalagi taruhan yang dilakukan Lindong adalah sesuatu yang cukup menggiurkan bagi banyak orang yang ada di sini. Melihat tindakan dari Lindong, pria parubaya yang bernama Paman Tao di belakang Liu Xiangxuan hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Haha, sungguh bocah yang licik." Sementara Liu Xiangxuan sendiri hanya menganggukkan kepalanya dengan lembut, karena dia juga tahu dengan metode yang dikeluarkan Lindong sebenarnya langsung menyeret Pang Hao pada posisi yang paling menarik perhatian. Dan orang-orang yang ada di tempat ini, mereka sebenarnya cukup kejam. Lindong tahu bahwa kemungkinan dia akan diserang oleh beberapa individu jika hal ini terus berlanjut. Maka dari itu, Lindong yang tidak ingin mengalami kerugian langsung menyeret Pang Hao ke dalam masalah yang dia buat sendiri. Pang Hao yang menatap tajam ke arah Lindong, tiba-tiba saja senyum di raut wajahnya kini telah menghilang. Dan kemudian Pang Hao mengatakan, "Heh, Lindong, kau ingin menantangku?" Karena Pang Hao tidak menyangka dirinya sudah mengeluarkan metode licik, tapi ternyata Lindong lebih licik dari dia. Hal itu membuat Pang Hao tahu jika pada saat ini dia mundur dan tidak berani menerima tantangan dari Lindong, maka reputasinya sebagai pimpinan dari 4 jenderal iblis gerbang 9 tenang hanya akan menjadi badut. Niat membunuh yang besar telah muncul dalam tatapan mata Pang Hao. Dia pun segera mengepalkan tangannya, dan tombak hitam panjang benar-benar telah muncul. Gelombang aura yang cukup mengejutkan tiba-tiba saja menyebar dari tombak itu. Pang Hao pun yang masih melihat Lindong, dia segera mengatakan, "Lindong, aku khawatir kamu kali ini telah memilih target yang salah untuk bertindak sok keras." Kekuatan Yuan yang sangat ganas dan juga agung saat ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Pang Hao. Sampai-sampai hal itu mendorong cairan petir yang ada di sekitarnya segera menjauh. Dan kekuatan Pang Hao ini telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Dan dia juga dianggap cukup terkenal di Laut Iblis Kekacauan.
Jika kekuatan Pang Hao dibandingkan dengan Zhougan dan juga yang lainnya dari wilayah Laut Angin Surga, maka Zhougan itu tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, Pang Hao telah berdiri dengan bangga sambil memegang tombak hitam panjang di tangannya. Bentuk tombak itu terlihat cukup menyeramkan dan ada fluktuasi energi yang tajam dipancarkan dari dalamnya. Siapapun orang yang ada di tempat ini bisa melihat bahwa itu adalah senjata yang sangat mematikan dan merupakan harta karun Yuan murni yang cukup kuat untuk bisa menjadi pimpinan dari 4 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang. Jelas kemampuan Pang Hao bukan hanya isapan jempol. Banyak orang yang ada di tempat ini tiba-tiba saja mereka mengatakan aura yang sangat kuat. Dia memang benar-benar layak menjadi murid paling top dari gerbang 9 tenang. Tombak yang ada di tangannya itu sepertinya adalah harta karun Yuan murni kelas menengah, dan itu memiliki kekuatan serang yang tidak bisa diremehkan. Lindong, dia kali ini benar-benar memilih lawan yang salah. Pang Hao mungkin memang kuat, tapi Lindong juga bukan individu biasa. Tidak sembarangan orang memiliki kemampuan untuk bisa merebut kunci menara perak dari tangan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Iya, benar sekali. Jika Pang Hao dan juga Lindong bertarung, itu pasti akan benar-benar menjadi pertarungan yang tangguh. Kita harus menunggu dan juga melihat hasil pertarungan ini untuk bisa mengetahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Lindong pada saat ini hanya bisa tersenyum ketika melihat aura besar telah dikeluarkan dengan ganasnya dari dalam tubuh Pang Hao. Dan kemudian Lindong pun mengatakan, karena kamu pada saat ini setuju untuk bertarung denganku, maka kamu seharusnya juga setuju dengan kesepakatan yang telah aku sebutkan sebelumnya. Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata Pang Hao kini berubah menjadi sedingin es. Tangannya dengan erat mencengkeram tombak hitam itu. Dan kemudian Pang Hao pun menjawabnya, Lindong, kita akan melakukan seperti apa yang kamu katakan. Dan taruhannya adalah 30 inti petir. Mendengar ucapan dari Pang Hao, tatapan mata para ahli dari gerbang 9 tenang yang ada di belakangnya kini mulai berkedut. Tapi mereka tidak mengatakan apapun, karena pada saat ini mereka semua memiliki kepercayaan dengan kekuatan Pang Hao. Dan dia pasti akan bisa memenangkan pertarungan dengan Lindong. Karena pada dasarnya orang-orang dari gerbang 9 tenang itu hanya melihat Lindong berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, sementara Pang Hao berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Jelas kekuatan Lindong masih memiliki jarak dengan Pang Hao. Mereka cukup yakin jika Pang Hao akan mendapatkan peluang kemenangan yang lebih tinggi ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat pada banyaknya ahli yang ada di tempat ini. Lalu dia mengatakan, kalau begitu aku ingin mengajak semua orang untuk menjadi juri. Dan distribusi dari 30 inti petir itu akan berlaku seperti apa yang aku katakan sebelumnya. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Mendengar ucapan dari Lindong, para ahli yang ada di tempat ini kemudian tertawa dan mereka pun mengatakan, haha, kita secara alami akan sangat setuju karena kalian berdua telah menempatkan kondisi seperti itu. Maka kalian harus mematuhi aturan yang telah kalian buat sendiri. Gerbang 9 tenang memang cukup terkenal, dan aku percaya bahwa mereka juga tidak akan melakukan apapun yang menyebabkan mereka akan mendapatkan rasa malu. Semuanya, apakah yang aku katakan ini adalah kebenaran? Dan orang lain pun pada saat ini langsung menjawabnya, haha, itu memang benar. Dengan begitu banyak dari kami sebagai juri, maka kita semua tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan yang telah dibuat. Karena pada saat ini banyak para ahli yang ada di tempat ini, mereka tidak peduli siapa yang menjadi pemenang antara pertarungan Pang Hao dengan Lindong. Bagaimanapun juga mereka yang akan mendapatkan keuntungan untuk bisa memiliki inti petir itu. Ekspresi dalam tatapan mata Pang Hao pada saat ini terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat Lindong, yang kemudian Pang Hao pun mengatakan, saat ini kamu hanya perlu khawatir tentang apakah kamu bisa mengeluarkan 30 inti petir itu ketika saatnya tiba. Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong pun hanya bisa tersenyum, dan dia pada saat ini memiliki niat membunuh yang sangat besar dari senyumannya.
Karena sejak awal, Pang Hao ini terus-menerus membuat masalah bagi Lindong dan dia sudah dianggap seperti hama. Maka pada saat ini, Lindong telah memiliki kesempatan bertarung dengan jujur melawan Pang Hao. Maka dia tidak akan mengampuni orang itu. Tiba-tiba saja, Mulingsan yang sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian di samping Lindong, tatapan matanya melihat tajam ke arah Pang Hao. Lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, kenapa bukan aku saja yang berurusan dengan orang itu?" Lindong pun menggelengkan kepalanya. Dia memang tahu bahwa Mulingsan pada saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan Pang Hao. Tapi karena Lindong adalah orang yang diprovokasi, maka dia akan melakukan pertarungan ini sendiri. Lindong pun dia mengatakan pada Mulingsan, "Tidak perlu kamu yang maju, cukup diam saja di tempat ini. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mengawasi orang-orang dari gerbang 9 tenang." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengepalkan tangannya dengan erat dan cahaya hijau dalam sekejap saja mulai keluar dari dalam tubuh Lindong. Dia pun segera melangkah maju dan tatapan matanya terlihat cukup bersemangat ketika melihat Pang Hao. Dengan acuh tidak acuh, Lindong pun mengatakan, "Saudara Pang Hao, mari kita mulai." Tatapan mata Pang Hao yang pada saat ini melihat Lindong tersenyum ke arahnya. Dengan penuh kemarahan, Pang Hao pun berkata, "Lindong, aku khawatir sebentar lagi kamu tidak akan bisa tersenyum." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Pang Hao mengeluarkan kekuatan Yuan yang cukup agung, dan tombak panjang yang ada di tangannya kini telah bergetar. Setelah itu, mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan aroma berdarah. Tubuh dari Pang Hao tiba-tiba saja bergerak dengan cepat dan dia melesat ke arah Lindong, di mana pada saat ini Pang Hao sudah mengacungkan tombak yang ada di tangannya untuk melakukan serangan di titik-titik vital dari tubuh Lindong. Semua orang yang ada di tempat ini tahu jika serangan yang dikeluarkan Pang Hao adalah sesuatu yang sangat kejam dan dia tidak akan pernah memberikan ampun pada Lindong. Ketika melihat serangan dari Pang Hao ini, Lindong pun tiba-tiba saja mengangkat tangannya dan kuali langit yang terbakar pada saat ini melesat dengan cepat dan bertabrakan dengan serangan tombak milik Pang Hao. Pada akhirnya, dang-dang, suara seperti logam yang jernih bergema di dalam danau petir ini. Dan hal itu juga menimbulkan percikan api yang cukup besar. Dalam sekejap saja, serangan tombak dari Pang Hao langsung dihancurkan dan kuali langit yang terbakar kini telah berputar cepat di tempatnya. Ketika serangan tombak dari Pang Hao itu benar-benar telah lenyap, tubuh dari Lindong juga bergegas melesat ke depan. Kakinya pada saat ini menginjak kuali langit yang terbakar dan dalam sekejap saja tubuh dari Lindong telah mendekati Pang Hao. Dalam waktu yang bersamaan, Lindong segera mengeluarkan 10 tato naga hijau. Dan hal itu akan dia gunakan sebagai tinju yang kuat. Pupil mata dari Pang Hao pada saat ini telah mengecil ketika melihat Lindong telah berada di hadapannya. Segera setelah itu, Pang Hao bisa merasakan fluktuasi yang berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, kini Lindong dan juga Pang Hao telah melakukan pertempuran jarak dekat, di mana tinju, kaki, tendangan, kepala, dan juga siku Lindong, setiap bagian tubuhnya benar-benar telah berubah seperti senjata tajam yang langsung mengayun terus-menerus ke arah Pang Hao. Jelas pertempuran jarak dekat ini benar-benar cukup panas, dan para ahli yang melihat pertempuran, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi yang serius dalam tatapan mata mereka. Dan secara alami mereka juga tahu bahwa serangan dari Lindong ini benar-benar kejam. Namun di sisi lain, Pang Hao juga bukan orang biasa. Dia kali ini telah mengubah tombak yang ada di tangannya dari kekuatan ofensif menjadi kekuatan defensif. Dan hal itu segera melindungi tubuh Pang Hao dan benar-benar memblokir serangan yang hebat dari Lindong. Namun setiap kali serangan Lindong mendarat pada tombaknya, Pang Hao bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan telah ditransmisikan pada tangannya. Hal itu membuat tatapan mata dari Pang Hao menjadi cukup muram. Setelah dia benar-benar bertukar pukulan dengan Lindong, pada akhirnya Pang Hao bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuh Lindong adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan.
Pertempuran jarak dekat ini berlangsung cukup intens. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat mengejutkan juga telah menyapu di dalam danau petir. Banyak tatapan mata yang ada di tempat ini. Mereka benar-benar cukup serius ketika menyaksikan pertarungan antara Pang Hao dengan Lindong. Dan mereka bisa membuat kesimpulan bahwa serangan mereka berdua sebenarnya sangat kejam. Setiap serangannya diluncurkan benar-benar menyasar titik vital. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini kemudian mengatakan Lindong itu dia benar-benar kuat karena dia mampu bertarung sampai sejauh ini. Bahkan ketika Pang Hao sudah mengeluarkan tombak yang merupakan harta karun Yuan murni. Iya, benar, tubuh dari Lindong memang sangat kuat dan tubuh fisiknya telah dilatih menjadi sesuatu yang cukup menakutkan. Jika dia terus-menerus menekan Pang Hao, kemungkinan Pang Hao tidak akan bertahan lebih lama. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa bertahan? Kemungkinan besar Pang Hao akan segera mengeluarkan kekuatan pembunuh untuk menghadapi serangan dari Lindong. Tubuh dari Lindong yang telah ditutupi oleh tato naga hijau. Kakinya pada saat ini berayun seperti sebilah pedang. Dan hal itu segera bertabrakan dengan tombak hitam panjang milik Pang Hao. Kekuatan liar dan juga keras benar-benar membuat tombak itu tidak berdaya. Dan tiba-tiba saja, beng! Energi Yuan yang benar-benar megah kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Pang Hao. Dan dia pada saat ini benar-benar menahan tendangan dari Lindong menggunakan tombak hitam panjangnya. Pang Hao pun tubuhnya terdorong mundur sedikit. Dia pun kali ini melihat Lindong dengan senyum yang dipenuhi dengan keganasan. Dan Pang Hao kini mengatakan, Lindong, sebenarnya kamu cukup mampu, namun aku pada saat ini akan segera menghabisimu dengan satu serangan. Pang Hao mengatakan hal ini sambil mengangkat tombak hitam panjangnya ke arah Lindong. Dalam sekejap saja, Pang Hao kembali mengeluarkan energi Yuan yang benar-benar megah dari dalam tubuhnya. Sementara tombak hitam panjang yang ada di tangannya pada saat ini secara bertahap telah menjadi besar. Lindong yang mendengar ucapan dari Pang Hao hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, satu serangan untuk mengalahkan diriku ya? Jika begitu, maka aku akan melakukan hal yang sama. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera melangkah maju dan 20 tato naga hijau secara perlahan telah keluar dari bawah kulit Lindong. Suara raungan naga tiba-tiba saja bergema di dasar danau petir. Saat gelombang suara itu menyebar keluar, cairan petir yang ada di sekitarnya pun meledak secara instan. Dan hal itu menyebabkan kilatan yang sungguh menakutkan dan membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasa cukup ketakutan. Raungan naga ini berbeda dari sebelumnya, karena sebenarnya auman naga yang dikeluarkan Lindong sekarang benar-benar membawa tekanan yang tebal. Tekanan itu sendiri membuat ekspresi wajah para ahli yang ada di tempat ini segera berubah. Karena sekarang ada total 20 tato naga hijau telah berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Tatapan mata Lindong sendiri yang awalnya hitam legam sekarang telah mulai bersinar. Dan seolah-olah Lindong pada saat ini seperti seorang praktisi dari klan naga dengan peringkat yang cukup tinggi. Fluktuasi tekanan serta energi yang memancar darinya membuat banyak jantung orang di tempat ini berdebar-debar. Dan hal itu membuat banyak orang pun mengatakan, seni bela diri penempaan tubuh yang sangat menakutkan apa ini? Sungguh itu adalah sesuatu yang sangat tirani dan sebenarnya mampu memberikan tekanan yang sama dengan para elit dari klan naga. Lindong, bocah ini benar-benar tangguh. Sementara Liu Xiangxuan, tatapan matanya sekarang melihat ke arah Lindong dengan cukup serius. Yang akhirnya hal itu membuat Liu Xiangxuan pun berkomentar dengan lembut. Energi yang sangat kuat. Karena pada saat ini Liu Xiangxuan juga bisa melihat 20 tato naga telah mengelilingi tubuh Lindong. Dan aura yang terpancar darinya benar-benar mirip dengan naga raksasa. Sementara pria parubaya yang ada di belakang Liu Xiangxuan, ketika melihat hal ini, dia juga berkomentar. Tubuhnya merupakan seni bela diri pemurnian yang cukup unik. Dan mungkin ini tidak lebih lemah dari seni bela diri pemurnian tubuh tertinggi milik aula langit misterius kita.
yaitu tubuh fisik suci surgawi. Seni bela diri pemurnian tubuh yang sangat kuat tidak bisa dengan mudah diperoleh oleh individu biasa manapun. Bocah Lindong ini kemungkinan dia memiliki latar belakang yang cukup mengejutkan. Mendengar tetua yang ada di belakangnya berkata seperti ini membuat Liu Xiangxuan mengangkat alisnya. Dan selama waktu ini mereka benar-benar tidak tahu siapa Lindong sebenarnya. Orang ini tidak memiliki sedikit pun ketenaran di laut iblis kekacauan. Dan tiba-tiba saja muncul dan mengejutkan banyak orang. Setelah kemunculan dari Lindong tidak hanya menyebabkan pergolakan besar di wilayah laut angin surgawi, tapi dia juga berhasil mengambil kunci perak dari tangan gua angin iblis. Padahal saat itu gua angin iblis telah membayar harga yang sangat tinggi di dalam pelelangan. Kebanyakan orang hingga pada saat ini berasumsi bahwa Lindong adalah serigala tunggal. Dan seni bela diri yang hebat yang dia miliki sebelumnya telah diperoleh secara kebetulan. Namun dari kelihatannya, pemikiran seperti itu akan membuat banyak orang salah sangka. Liu Xiangxuan segera mengangkat kepalanya dan dia menoleh ke arah Pang Hao sambil mengatakan, sepertinya Pang Hao akan segera melepaskan gerakan pembunuh. Karena pada saat ini, sebuah cahaya hitam yang benar-benar mengerikan telah keluar dari dalam tubuh Pang Hao. Dan tombak hitam yang ada di tangannya bergetar terus-menerus. Hal itu bahkan menimbulkan suara pekikan yang sangat memekakkan telinga. Seolah-olah tombak ini akan segera melesat dari tangan Pang Hao. Tubuh dari Pang Hao yang telah tertutup oleh cahaya hitam yang membanjiri seluruh tempat ini. Tatapan matanya kini melihat Lindong dengan cara yang cukup kejam. Yang kemudian Pang Hao pun tertawa sinis lalu mengatakan, tidak heran kamu berani menantangku. Ternyata kamu telah menyimpan kartu as di dalam lengan bajumu. Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong hanya bisa tersenyum. Dan tubuhnya pada saat ini sudah diliputi dengan cahaya hijau yang benar-benar terang. Dengan sedikit genggaman yang lembut, otot-otot tangan dari Lindong menegang. Hal itu kemudian menimbulkan kekuatan yang benar-benar mengerikan. Seolah-olah kekuatan yang dikeluarkan Lindong saat ini mampu menghancurkan apapun yang berdiri di hadapannya dengan satu pukulan. 20 tato naga hijau benar-benar telah dikeluarkan oleh Lindong. Dan hingga detik ini sebenarnya Lindong memiliki 23 tato naga hijau di dalam tubuhnya. Dari 23 tato ini, 10 diantaranya telah disempurnakan oleh Lindong. Dan hal itu bisa digunakan berkali-kali. Untuk 13 sisanya hanya bisa digunakan satu kali saja. Dan selama periode waktu ini Lindong tidak pernah sedikit pun menggunakan 13 tato sebelumnya. Namun sekarang hal itu benar-benar telah diaktifkan. Dan kekuatan ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu menakutkan. Aura yang tidak menyenangkan pada saat dia terpancar dari wajah Pang Hao. Dia pun menggenggam erat tombak hitam di tangannya sambil berkata pada Lindong, Lindong, aku tahu bahwa kamu telah berhasil membuat nama untuk dirimu sendiri di wilayah laut angin surga. Namun aku akan memberitahu dirimu bahwa hanya karena kamu bisa membuat kekacauan, tidak berarti kamu memiliki kualifikasi untuk mendominasi laut iblis kekacauan ini. Dengan satu gerakan, aku akan menghabisimu. Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja Pang Hao kembali mengeluarkan cahaya hitam yang benar-benar pekat. Dan tombak hitam panjang yang ada di tangannya melesat maju menuju ke arah Lindong. Hal itu membawa sambaran petir raksasa yang panjangnya kira-kira ratusan meter bergemuruh serta memancarkan fluktuasi yang cukup menakutkan. Ketika petir hitam itu melesat maju, cairan petir yang ada dalam radius 1 mil mulai berkobar. Dan hal itu menyebabkan gelombang seperti lava raksasa yang terus bergejolak. Jari tangan dari Pang Hao menunjuk ke arah Lindong sambil mengatakan, petir hitam pemecah surga. Ketika suara dari Pang Hao ini terdengar, petir hitam yang panjangnya ratusan meter berhenti sejenak sebelum pada akhirnya mengambil ancang-ancang dan kembali mengeluarkan energi kehancuran untuk menyerbu ke tubuh Lindong. Bahkan ruang yang dilewatinya menjadi sangat terdistorsi. Setelah melihat serangan yang sangat menakutkan dari Pang Hao, para ahli yang ada di tempat ini
mereka benar-benar tahu bahwa jika serangan Pang Hao ini sebenarnya mampu membunuh seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini menjadi sangat serius. Mereka pun melihat pada Lindong, lalu mengatakan, "Aku ingin tahu, apakah Lindong ini akan mampu menangani serangan menakutkan dari Pang Hao? Karena kekuatan serangnya benar-benar akan bisa membunuh seseorang dengan mudah." Ketika petir hitam pada saat ini melaju dengan cepat ke arah Lindong, 20 tato naga hijau telah berputar di sekitar tubuhnya, yang tampaknya tato-tato itu juga bisa merasakan perasaan yang berbahaya yang datang dari arah depan. Dan akhirnya 20 tato naga hijau itu menghadap ke arah langit sambil mengeluarkan suara raungan. Lindong pun sedikit tersenyum. Dia pun melihat serangan dari Pang Hao sambil mengatakan, "Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir." Detik berikutnya, Lindong mengepalkan jarinya dengan erat. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tangannya mulai membentuk sebuah segel yang aneh. Lindong pun kali ini mengatakan, "Segel kursi surgawi naga hijau." Dalam sekejap saja, 20 tato naga hijau yang telah berputar-putar di sekitar tubuhnya kini berpindah ke lengan Lindong. Dan suara auman naga juga terpancar dari sana. Cahaya hijau yang benar-benar cemerlang pada saat ini telah menyembur keluar dari dalam tubuh Lindong. Semua orang yang melihatnya pada saat ini hanya bisa menyipitkan mata mereka, karena cahaya hijau yang dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong benar-benar menyilaukan mata. Detik berikutnya, mereka bisa melihat bahwa tinju Lindong sebenarnya juga telah terbungkus oleh cahaya hijau yang cemerlang. Lindong pun pada saat ini menggerakkan tinjunya, dan hal itu bertabrakan dengan keras pada petir hitam raksasa yang akhirnya peng. Ledakannya sangat memekakan telinga, langsung bergema di tempat ini. Bahkan hal itu mengeluarkan gelombang kejut yang sangat mengerikan. Fluktuasi dari gelombang kejut itu sendiri membuat banyak orang penonton yang ada di tempat ini mengeluarkan energi yuan dari dalam tubuh mereka sebagai pertahanan. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang telah menonton pada akhirnya masih terhempas, kemudian mendarat dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Namun pada saat ini banyak orang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mereka yang telah terlempar kembali menstabilkan diri mereka, dan tatapan matanya melihat ke arah Lindong yang tinjunya masih bertabrakan dengan cahaya petir hitam. Tatapan banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan dan juga keheranan, karena sebenarnya Lindong pada saat ini masih dengan mudah menahan serangan petir hitam yang dikeluarkan dari Pang Hao. Bahkan Lindong tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri, dan tiba-tiba saja Lindong yang masih menahan serangan petir hitam sambil tersenyum, dia mengatakan, "Hancurkan." Setelah suara dari Lindong itu terdengar, tiba-tiba saja suara auman naga juga bergema di tempat ini, dan detik berikutnya 20 tato naga hijau kini telah bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pusaran yang dengan keras mendorong petir hitam yang diciptakan oleh Pang Hao. Dalam sekejap saja, hal itu membuat petir hitam Pang Hao bergetar dengan sangat keras, dan dengan cara yang cukup sombong, pusaran cahaya hijau yang diciptakan oleh naga benar-benar telah merobek petir hitam. Dan akhirnya petir hitam yang benar-benar telah hancur kini telah berubah kembali menjadi tombak hitam panjang. Hal itu dikirim terbang mundur dan menjauh dari tempat ini. Untuk waktu yang cukup singkat, cahaya di tombak hitam panjang benar-benar telah menjadi redup dan seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya ketika tombak itu terlempar. Pada saat ini raut wajah dari Pang Hao telah berubah menjadi merah, sebelum pada akhirnya dia menyemburkan darah dari dalam mulutnya, dan kengerian pada saat ini telah muncul dalam tatapan mata Pang Hao. Dia tidak percaya bahwa serangan terkuatnya bahkan mampu dihancurkan dengan mudah oleh Lindong, dan kemenangan serta kekalahan pada saat ini sudah diputuskan dengan satu gerakan. Tidak lama kemudian cahaya hijau telah menyebar dari dalam tubuh Lindong. Sementara tatapan mata Lindong masih melihat tajam ke arah Pang Hao yang aura di dalam tubuhnya telah menurun drastis. Tidak lama setelah itu, niat membunuh yang sangat besar terpancar dalam tatapan mata Lindong.
Dia pun pada saat ini bergerak kembali dan dengan cepat melesat ke arah Pang Hao. Pada akhirnya, Lindong pun mengangkat telapak tangannya dan akan memberikan pukulan terakhir pada Pang Hao. Hal ini membuat Pang Hao benar-benar terlihat ketakutan sampai tatapan matanya telah mengecil. Beberapa orang yang ada di tempat ini merasa cukup ngeri dan mereka pun kali ini mengatakan, "Lindong, apakah dia benar-benar berani akan membunuh Pang Hao?" Jika hal itu terjadi, kemungkinan para elit dari Gerbang 9 Tenang akan sangat marah. Benar-benar kejam. Lindong, dia memang kejam. Serangan Lindong yang dipenuhi dengan amarah pada saat ini benar-benar cepat mengarah pada kepala Pang Hao. Karena Lindong benar-benar emosi akan kelicikan Pang Hao sebelumnya. Pang Hao yang pada saat ini melihat serangan tiba-tiba dari Lindong, tubuhnya pun tersentak ke belakang dan tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Namun ketika serangan telapak tangan dari Lindong yang telah dipenuhi dengan niat membunuh yang besar, ketika akan mengenai kepala dari Pang Hao, tiba-tiba ada suara mengatakan, "Bocah, beraninya kau." Suara itu adalah teriakan dari orang yang berasal dari Gerbang 9 Tenang. Dalam sekejap saja, orang yang berteriak ini telah muncul di samping Pang Hao. Dia pun mengangkat jarinya dan akan menahan serangan dari Lindong. Energi Yuan yang tidak terbatas pada saat ini telah berkumpul di kedua jari orang ini. Dan itu adalah energi hitam yang sangat merusak, yang sebenarnya merupakan energi kematian. Ketika melihat serangan ini, pupil mata dari Lindong dalam sekejap saja langsung berkontraksi. Dan dia pun pada saat ini berkata, seorang ahli tahap kematian mendalam. Ketika melihat serangan ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi cukup suram. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang benar-benar berada di tahap kematian mendalam, bersembunyi di dalam anggota kelompok Gerbang 9 Tenang. Ketika gerakan membunuhnya telah diblokir oleh orang tua itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat tajam. Namun pada saat ini Lindong tidak memilih untuk menghindari serangan dari orang tua itu. Dan sebaliknya, serangan telapak tangan dari Lindong langsung dengan cepat berbenturan dengan serangan jari dari Pak Tua yang telah muncul secara diam-diam dari kumpulan orang-orang Gerbang 9 Tenang. Pada saat ini, Lindong pun merasakan sakit yang luar biasa di dalam telapak tangannya. Namun Lindong tidak memiliki pemikiran untuk mundur sedikit pun. Tanpa ragu-ragu, kaki kanan dari Lindong segera mengayun. Dan hal itu dengan keras mendarat di dada dari Pang Hao. Detik berikutnya, Lindong yang telah terkena serangan jari yang mengandung energi kematian, tubuhnya pada saat ini terlempar cukup jauh. Sementara Pang Hao yang juga terkena tendangan dari Lindong juga terlempar mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Bahkan di dalam terbangnya ini, Pang Hao pun segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Ketika melihat Lindong telah terpental, tiba-tiba saja Mu Lingxian bergerak dengan cepat. Dia muncul di belakang Lindong dan kemudian dengan tangan kecilnya menopang punggung dari Lindong. Cahaya biru kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Mu Lingxian, dan hal itu segera menghilangkan serangan yang dikeluarkan oleh Pak Tua yang berasal dari Gerbang 9 Tenang. Sesaat kemudian, Mu Lingxian pun bertanya pada Lindong, "Kakak Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Lindong pun, dia pun kemudian menjawabnya, "Aku baik-baik saja." Dan pada saat ini, tatapan mata Lindong melihat tajam pada seorang lelaki tua yang kurus, yang kepalanya dipenuhi dengan uban, telah berdiri di sisi dari Pang Hao. Pria tua itu pun juga menatap tajam ke arah Lindong dengan niat yang benar-benar suram. Sementara Mu Lingxian yang pada saat ini juga melihat pada Pak Tua itu, jejak kemarahan telah terlintas dalam tatapan mata Mu Lingxian. Dia pun kemudian berteriak, "Dasar kura-kura tua yang tidak tahu malu. Kau benar-benar berani meluncurkan serangan secara diam-diam." Mendapat perkataan seperti itu dari Mu Lingxian, Pak Tua itu pun hanya melirik, dan selanjutnya tatapan matanya menoleh ke arah Lindong. Sambil tersenyum, orang tua itu pun mengatakan, "Bocah, kamu memang memiliki hati yang jahat. Ini hanyalah duel biasa. Kenapa kamu menjadi kejam seperti itu?"
Mendapat perkataan seperti ini dari Pak Tua, Lindong pun mulai mengeluarkan ejekan. Hah, dasar kau orang tua yang tidak masuk akal. Ini adalah pertarungan individu antara diriku dengan Pang Hao. Dan pertarungan ini harus berlanjut sampai kita berdua mendapatkan kesimpulan siapa yang akan menjadi pemenang. Selama Pang Hao menolak untuk mengakui kekalahan, maka pertarungan ini akan terus berlanjut. Terlebih lagi, tempat ini adalah Laut Iblis Kekacauan dan kita berdua tidak berasal dari sekte yang sama. Bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa ini hanyalah duel biasa? Jangan bilang bahwa kamu sengaja menundaku untuk menunggu Pang Hao memulihkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sebelum pada akhirnya kita memulai pertarungan sekali lagi. Mendengar kata-kata dari Lindong, beberapa ahli yang ada di sekitar tempat ini mulai tertawa karena mereka semua adalah seseorang yang telah lama tinggal di Laut Iblis Kekacauan dan mereka juga bukan individu yang baik hati. Hal itu membuat mereka tahu cara menghancurkan musuh yang sudah dikalahkan. Jika mereka berada di dalam posisi Lindong, maka mereka kemungkinan juga akan meluncurkan serangan pembunuh seperti yang dilakukan Lindong sebelumnya. Dan ketika melihat pergerakan dari Pak Tua yang berasal dari gerbang 9 tenang, banyak para ahli yang ada di tempat ini mulai diam-diam mencibir di dalam hati mereka. Di Laut Iblis Kekacauan, jika seseorang tidak ganas, maka mereka akan dimangsa oleh orang lain. Di sisi lain, sebuah api kemarahan telah terlintas dalam tatapan mata Pak Tua yang berambut putih itu, yang kemudian orang tua itu pun mengatakan, bocah, lidahmu benar-benar tajam. Namun Lindong terlalu malas untuk berdebat dengan orang tua itu. Tatapan mata Lindong segera menoleh pada Pang Hao yang sudah tampak pucat. Aura di dalam tubuhnya telah menurun drastis. Jelas pada saat ini Pang Hao menderita luka yang cukup parah. Sambil tersenyum, Lindong pun berkata, jadi bagaimana hasil dari pertarungan kita, saudara Pang Hao? Jika kamu tidak menyerah, mari kita lanjutkan pertarungan ini. Karena teman-teman kita yang ada di tempat ini sudah tidak sabar untuk menunggu hasilnya. Mendengar kata-kata dari Lindong, wajah dari Pang Hao dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat dan di dalam hati dipenuhi dengan amarah. Sementara banyak penonton yang ada di tempat ini, mereka tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, apa yang dikatakan saudara Lindong adalah kebenaran. Kita semua hanya butuh satu kata untuk menentukan hasil dari pertarungan ini. Saudara Pang Hao, jika kamu masih bisa bertarung, maka lanjutkan saja pertarungannya. Iya, itu benar. Kita semuanya sedang menunggu. Mendengar suara tertawa yang keras di sekitarnya, ekspresi pucat di raut wajah Pang Hao menjadi semakin tebal. Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa rencananya untuk mencelakai Lindong, pada akhirnya hal itu malah mencelakai dirinya sendiri. Dan dari pertarungan sebelumnya, Pang Hao benar-benar telah dikalahkan oleh Lindong. Hingga saat ini, dia menderita luka yang sangat parah. Pang Hao pun berpikir, jika sampai dia melanjutkan pertarungan dengan Lindong, maka kemungkinan di dalam pertarungan selanjutnya, Lindong akan segera melepaskan gerakan pembunuh. Dan pada saat itu terjadi, bahkan tetua yang ada di sisinya ini tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Pang Hao terdiam untuk beberapa saat, sebelum pada akhirnya dengan nada suara yang cukup berat, Pang Hao pun mengatakan, Lindong, pertandingan ini kamu adalah pemenangnya. Mendengar jawaban dari Pang Hao, ekspresi para ahli dari gerbang 9 tenang berubah menjadi cukup pucat. Namun ketika mereka hendak berbicara, tiba-tiba saja Pang Hao mengangkat tangan dan menghentikan mereka untuk tidak berkata apapun. Sementara tatapan mata Pang Hao saat ini menatap sinis ke arah Lindong. Kekejaman dan juga kebiadaban kini telah benar-benar muncul dalam tatapan mata Pang Hao. Sementara Lindong yang telah mendengar ucapan dari Pang Hao, dia sekarang hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, haha, saudara Pang Hao memang murah hati karena kamu telah mengakui kekalahan. Tolong berikan 30 inti petir karena teman-teman kita yang ada di tempat ini masih menunggu untuk bisa mendapatkannya. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, ekspresi di raut wajah Pang Hao dalam sekejap saja berubah menjadi sangat muram.
30 inti petir. Itu adalah harga yang benar-benar mahal yang harus dia bayar. Dan Pang Hao tahu bahwa saat ini dia sudah tidak bisa mundur. Karena jika dia melakukan hal itu, kemungkinan banyak orang yang ada di tempat ini akan bersatu kemudian mengeroyok Pang Hao. Bagaimanapun juga, gerbang 9 tenang meskipun kuat, tapi mereka tidak bisa mendominasi seluruh laut iblis kekacauan. Tidak lama kemudian, Pang Hao pun mengambil tas Qian Kun yang ada di kantongnya. Dia pun pada saat ini melemparkan ke arah Lindong sambil mengatakan, "Lindong, ketika kamu makan sesuatu dari gerbang 9 tenangku, berhati-hatilah supaya kamu tidak tersedak sampai mati." Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia pun dengan segera menangkap tas Qian Kun yang dilemparkan oleh Pang Hao. Dan Lindong mengambil 15 inti petir dari dalamnya. Sedangkan 15 sisanya langsung dilempar oleh Lindong untuk diberikan pada para ahli yang ada di tempat ini. Sambil melemparkan hal itu, Lindong pun mengatakan, "Semuanya seperti yang kita sepakati, kalian yang hadir di tempat ini akan mendapatkan harta rampasan." Tidak lama setelah Lindong melemparkan tas Qian Kun yang di dalamnya berisi 15 inti petir, tatapan mata para ahli yang ada di tempat ini berubah menjadi memerah dan dipenuhi dengan keserakahan. Energi Yuan di dalam tubuh mereka segera dikeluarkan secara gila-gilaan, yang pada akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan 15 inti petir. Dan dalam sekejap saja, hal itu berubah menjadi pertarungan yang kacau yang meletus di tempat ini. Namun Lindong tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya bertugas untuk memberikan 15 inti petir. Dan masalah siapa yang akan menerimanya, itu bukanlah tanggung jawab dari Lindong. Pang Hao yang telah melihat bahwa inti petirnya menjadi rebutan banyak orang, dia pun segera melihat pada Lindong dengan tatapan mata yang dipenuhi kesuraman. Setelah itu, Pang Hao tersenyum sinis sambil mengatakan, "Semuanya, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah masalah pribadi antara gerbang 9 tenang dengan Lindong. Jika kalian tidak ingin menjadi musuh bersama dengan gerbang 9 tenang, maka kalian jangan terlibat dalam masalah ini." Saat kata-kata dari Pang Hao itu terdengar, niat yang jahat muncul di dalam tatapan mata para ahli gerbang 9 tenang. Karena Pang Hao sebelumnya telah menderita kerugian besar, sekarang adalah waktunya untuk pembalasan. Dan di sisi lain, tatapan mata dari para ahli yang ada di tempat ini segera berfluktuasi. Mereka pun mengambil langkah untuk mundur, karena mereka juga tidak ingin mengambil resiko menyinggung gerbang 9 tenang. Meskipun sebelumnya mereka telah mendapatkan manfaat dari pertarungan Pang Hao dan Lindong, tapi saat ini tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk membantu Lindong. Tatapan mata Lindong secara alami langsung menyipit ketika dia melihat para ahli dari gerbang 9 tenang akan melakukan balas dendam. Niat membunuh yang besar juga telah dipancarkan dari orang-orang itu. Terutama hal itu terjadi pada Pak Tua berambut putih. Orang tua itu telah berada di tahap kematian mendalam, dan dia sebenarnya tidak lebih lemah dari Pak Tua Moshi yang berasal dari Gua Angin Iblis. Jika sampai orang itu terlibat pertarungan dengan Lindong, maka satu-satunya hal yang akan dilakukan Lindong adalah mengaktifkan Kowali Langit yang terbakar. Lindong pun kemudian bergumam dalam hati, sepertinya ini akan menjadi sesuatu yang cukup merepotkan. Sementara ekspresi yang seram kali ini telah muncul di raut wajah dari Pang Hao. Detik berikutnya, dia mengatakan, "Lindong, aku sudah memberitahumu sebelumnya, kamu tidak akan bisa makan barang-barang dari gerbang 9 tenangku. Semuanya bergeraklah dan bunuh Lindong untukku." Setelah mendengar kata-kata ini, lebih dari 10 para ahli yang berasal dari gerbang 9 tenang, mereka melesat maju ke depan untuk menyerang Lindong. Energi Yuan yang tidak terbatas serta seni bela diri yang ganas kini telah dikeluarkan dari 10 orang itu dan bergegas menuju ke arah Lindong. Ketika melihat serangan dari orang-orang gerbang 9 tenang, Lindong dan juga Mulingsan kini telah mengeluarkan energi Yuan di dalam tubuh mereka. Dan pada akhirnya, ketika semua orang berasumsi bahwa ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, tiba-tiba saja seberkas cahaya hitam telah keluar dari tebing petir yang ada di bawahnya. Beberapa ahli dari gerbang 9 tenang telah terkena sinar cahaya hitam itu.
dan ledakan yang besar kini telah terjadi. Hal itu membuat banyak orang menyemburkan darah dan dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Kejadian yang tiba-tiba muncul ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi melongo. Tatapan mata mereka terlihat cukup kosong, dan tidak lama setelah itu banyak tatapan mata melihat pada tebing petir yang ada di bawah sana, di mana pada saat ini sebuah sinar cahaya hitam telah benar-benar menutupi tempat itu dan muncul dari kedalaman. Sesaat kemudian ada sosok yang berdiri yang tingginya beberapa meter. Perlahan dia telah berjalan keluar dari kegelapan, sementara tubuhnya memancarkan fluktuasi energi yang benar-benar jahat dan juga menyeramkan. Seolah-olah dia adalah iblis pembunuh yang telah keluar dari dalam neraka. Ketika melihat sosok itu, sebuah kengerian dan juga keterkejutan muncul dari dalam tatapan mata Lindong. Dan Lindong pun kemudian mengatakan, sebenarnya itu adalah Yimo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yimo yang telah muncul dari dalam kegelapan jurang di tempat ini akan membunuh semua orang yang telah masuk ke dalam danau petir? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.